warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi warga kerajaan Shalom. Saya lihat muka-muka sukacita di sini, bisa bangkit berdiri sama-sama, kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Amin. Karena kita percaya kalau Tuhan itu sumber kekuatan kita, siapa yang diberkati sepanjang tahun ini. Sudah bulan November ya saudara. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan saudara. Di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sama-sama yang keras kita baca saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari tepuk tangan sorak-sorai buat Sang Raja. Kami mengasihi Engkau Tuhan, bertatalah dalam pujian kami. Kami memiliki Engkau Tuhan Yesus, kami ada karena Engkau terlebih dahulu ada buat kami. Segala pujian dan hormat hanya bagi satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau harapan kami ya Bapa. Thank you Lord. Makasih Tuhan Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan.
Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan penuh iman saudara. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa
kekuatan-Mu yang sempurna Tuhan. Thank you Lord. Mari sembah Dia, hanya namanya yang dipuji, yang disembah. Tiada yang lain yang layak ditinggikan. Holy, holy, we worship You mighty God. Hanya padamu, hanya Engkau sumber kekuatan, hanya Yesus pengharapanku Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus kuatku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya pada Engkau Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Yes Lord. Hanya Engkau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, dan kami percaya. Ku aman dalam-Mu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tiada nama lain selain Engkau Tuhan. Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Hanya Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami butuh Kau, kami butuh Kau Tuhan. Kuasa-Mu sempurna ya Bapa. Engkau kudus, 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 mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, tiada yang lain selain Engkau. Tiada Allah lain seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Oh, thank you Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Amen. All thrones and dominions, all powers and positions, Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, Your name stands
bagi satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Hanya di dalam namanya kuasa gelap tunduk, amin. Segala penyakit musnah, amin. Hanya dalam nama Yesus. Firman terangi jalanku, amin. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Thank you Lord. Mari lembah pujian kita serukan. Kebenaran yang bebaskan, amin. Selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada apa saudara? Amin. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari lembah pujian katakan, hanya di dalam namanya Yesus di sepanjang hidup. Thank you Lord. Hanya di dalam kuasa pasti apa saudara? Amin. Bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-soraknya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita, Dialah keselamatan dan tempat perlindungan kita. Karena itu hanya pada Dialah hati kita sungguh-sungguh percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Dialah kekuatan kita, Dialah keselamatan kita, Dialah tempat perlindungan kita. Karena itu, mari kita tetap terus bertahan di dalam Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yes. Mari katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Tak pergi dariku. Yes, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Hati kita selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Memasuki bulan Desember dan mendekati perayaan Natal, living in kindness. Saya mau beritahu dengan jujur saja, yang punya kindness itu cuma Tuhan. Bahkan saking hebatnya tidak bisa dengan satu kata kindness, tapi loving kindness. Tanpa Roh Kudus, tanpa pribadi Tuhan dalam diri kita, kita adalah manusia yang buas, mementingkan diri sendiri. Dan kita belajar dari seorang gadis sederhana yang merubah dunia. Dialah Maria, ibu Yesus. Ketika dia pergi ke rumah Elizabeth, maka pada saat itu Elizabeth melonjak kegirangan, bahkan putranya yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungan melonjak kegirangan, dan dia pun penuh Roh Kudus. Lalu dia bernubuat, terpujilah engkau, diberkatilah engkau dari semua wanita di dunia ini. Dan yang pertama Hawa sampai yang terakhir. Dan apapun yang dijanjikan Tuhan kepadamu akan terlaksana pada waktunya. Saya malah ditanya orang, Pak, ujian paling berat itu apa, Pak? Saya bilang yang ujian paling berat adalah P, ujian. Apa itu? Pujian. Ngana hebat. Hati-hati saudara. Bagaimana Maria menanggapinya? Dia naikkan satu pujian. My soul doth magnify the Lord. Memuliakan, mengagungkan, meninggikan, untuk Magnificat dalam bahasa Latin. Dan lagu ini, lagu pujian yang penuh Roh Kudus ini, yaitu lagu diberi nama Magnificat. Only God can be magnified. Dan dia berkata, my spirit rejoice.
Rohku bersuka cita. Saudara, banyak orang kalau dipuji, kepalanya jadi besar, hidungnya mekar-mekar. Tapi Maria segera mengembalikan pada Tuhan. Inilah caranya. This is the way untuk menerima pujian yang hanya untuk Tuhan. Manusia tidak layak dipuji. Manusia tidak layak ditinggikan ataupun diagungkan. Menarik sekali nama saya, nama Tionghoa saya. Ren atau Zen itu artinya kindness. Artinya sabar. Dan kalau dua huruf Ren Ai itu agape. Agape itu 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu baik, murah hati. Tetapi di luar Tuhan sama sekali tidak ada seujung kukunya. But ketika Tuhan masuk dalam hidup saya, maka mulut yang biasanya memegahkan diri jadi memegahkan Tuhan. Dan kemudian Maria menyebutkan orang yang angkuh akan diturunkan dari takhta. Siapa yang memimpin pada saat itu? Di Judea. Itu adalah Herodes Agung. Saudaraku, bahkan ketika Yesus dilahirkan, kemudian berusia sekitar 2 tahun, semua anak-anak di Bethlehem itu dibantai. Anak kecil. Kita bisa lihat itu 7 Oktober 2023. Ya seperti itu. Roh jahat, roh yang sama, roh sadis itu masih ada pada manusia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dipuji, tiru Maria. Kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Magnifikat. Dalam hidup saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata, tujuan hidup kita adalah to glorify the Lord and enjoy Him forever. Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikannya. To God be the glory. Only to God be the glory. Jangan lupa. Nyanyian pada waktu Yesus lahir, malaikat menyanyikan glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Hanya Tuhan layak dipuji, dan Tuhan tidak mau berbagi kemuliaannya dengan yang lain, saudaraku. Tetapi juga bagi orang yang rendah hati, seperti Maria, benar-benar dia diangkat tinggi sampai disembah, saudaraku. Itu keterlaluan ya. Tetapi firman Allah menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan. Ya, firman Allah mengatakan kalau kita glory to God, kemudian ada lanjutannya. Peace on earth, shalom di bumi. Bagi saudara juga, bagi mereka yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Rendah hati. God bless you. Magnificat. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam hidup kita mengalami berbagai tekanan, pergumulan, masalah. Dan itu yang sering kali membuat kita mungkin merasa kita maunya menyerah saja. Namun biarlah kita sadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Karena itu, biarlah kita selalu bertahan di dalam Dia. Karena Dialah perisai kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari nyanyikan sama-sama. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan,
kan berdiri, ku kan berdiri. Yang kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Inilah kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala pergumulan, segala beban kami hanya bagi-Mu, oh Yesus. Engkaulah sumber pertolongan, Engkaulah tempat perlindungan kami, oh Tuhan. Kita masyanda ya ramayamo, sipiana masenina, sinaya ralamo, sipaya masyanda ya masenine. Bibiana musuh, kinamaya masendia, si bayara lamana musuh, si bayara labana mo. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kami akan selalu tetap bertahan apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena Engkau Tuhan kami yang selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri selalu menopang. Selalu menopang hidupku. Sekali lagi jemaat saja katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Selalu menopang.
karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Badai dan tekanan boleh hadir dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu semua yang baik berasal dari Engkau. Tuhan, sampaikan seluruh isi hati-Mu pagi hari ini. Karena kami tahu firman-Mu akan menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menegur kami. Dan setiap benih yang ditaburkan di tanah yang subur akan bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Urapi setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom, selamat pagi, lembah pujian. Saudaraku, judul firman Tuhan pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah essential pressure atau tekanan yang dibutuhkan. Karena terkadang ada sebuah tekanan yang memang kita perlukan untuk memproses hidup kita. Nah, saudaraku, kita mulai dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dan Yakobus 1 ini mungkin saudara sudah dengar berapa minggu karena ini adalah ayat dasar dari tema gereja kita bulan ini. Nanti kita juga akan melihat Roma 12 ayat 12 yang menjadi ayat dasar dari tema gereja kita khusus untuk minggu ini, saudara. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saudaraku, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan ketika pencobaan itu mendatangi kita, anggaplah itu sebagai satu kesempatan untuk kita bisa bersuka cita. Kenapa, saudara? Karena hanya ketika iman kita diuji, disitulah kita punya kesempatan untuk kita bertumbuh. Jadi kapan kita bisa bertumbuh? Ketika iman kita diuji. Dan saudara, dari ayat ini ada dua kebenaran penting. Bahwa yang pertama, ujian atau pencobaan Tuhan izinkan terjadi untuk membuktikan kekuatan dari fondasi iman kita. Atau untuk membuktikan standing point kita saat ini. Ya, iman kita saat ini. Apakah dengan kita taat beribadah, kita rajin merenungkan firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita bahkan rajin berkomsel, mungkin kita juga pelayanan. Kita benar-benar memiliki iman yang sudah tahan uji. Karena semua rutinitas ibadah yang kita lakukan itu baik adanya, saudara. Ya. Tapi itu enggak serta-merta membuktikan kekuatan iman kita di dalam Yesus Kristus. Seberapa sering kita mendengar ya saudara, ada oknum, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, yang mungkin nampaknya begitu luar biasa. Mungkin di atas mimbar, pelayannya begitu luar biasa, jadwalnya begitu padat. Kemudian tiba-tiba jatuh dalam pencobaan dan hilang dari peredaran. Saudaraku, kita beberapa waktu yang lalu mengalami banjir yang lumayan ya saudara. Itu mungkin gak pernah terjadi dalam waktu berapa puluh tahun di Pulau Bali ini. Ya, banjir di Denpasar, di Badung, di Kuta, dan kami termasuk korbannya saudara ya. Kami termasuk yang terdampak. Jadi kami ada kantor, tempat usaha di Jalan Dewi Sri, dan itu sudah di atas lutut ya waktu banjir. Dan kesalahan saya adalah menaruh safety box atau brankas itu di lantai 1 saudara. Cuma saya juga pada waktu saya tahu itu banjir sudah mulai tinggi, saya juga nggak berpikir macam-macam karena sales marketingnya pada waktu itu dia bilang, Pak ini brankas, ini tahan air, tahan banjir, tahan api. Kan saya percaya aja saudara. Ya, tapi ternyata itu dokumen di dalamnya saudara, itu banyak yang hancur. Dokumen-dokumen yang menurut saya lumayan penting, termasuk ijazah sekolah anak-anak saya.
ijazah SMP, ijazah SMA. Jadi waktu itu saya ya agak sedikit bercanda sama anak-anak saya kan. Mereka semua kuliah. Saya bilang kalian ini mesti lulus loh. Benar-benar mesti lulus. Kalian gak punya ijazah SMA lagi. Jadi gak bisa ngulang lagi. Kita gak bisa daftar ulang lagi. Nah saudaraku, di rumah kami juga demikian. Itu kamar anak-anak sudah kayak kolam ikan saudara. Sudah ya lumayan di Gunung Soputan ya, dekat Imam Bonjol kalau saudara tahu. Nah, kemudian saya scrolling di sosial media, kemudian saya menemukan ada orang yang membuat pintu penghadang banjir. Saya pikir wah ini good idea ini. Ada pintu penghadang banjir, jadi dibikinkan besi U di kiri kanannya, kemudian dibikinkan plat besi yang kuat. Jadi kalau udah mulai hujan deras atau mulai banjir, pintu itu dimasukkan, kalau nggak perlu pintu itu diangkat lagi. Saya punya tukang las ya, langganan saya undang, dia ukur, kemudian bikin, pada waktu itu sudah jadi, waduh pintunya keren saudara, cuma saya nggak bawa fotonya. Pintunya keren, jadi ada pegangan di atasnya untuk kita naik turunkan. Kemudian tukang las ini dia berkata sama saya, Pak, ini saya jamin 100% kalau banjir kayak kemarin, air nggak mungkin masuk lagi. Saya jamin 100%. Saudaraku sebagai orang beriman, kita kan maunya percaya tanpa harus membuktikan, betul? Kita pokoknya percaya aja, nggak usah melihat kita percaya. Tapi kan kita hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Kita tahu bahwa segala sesuatu akan digoncangkan gitu kan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Jadi saya ngomong sama tukang las ini, saya bilang, Pak, nanti kita buktikan ya. Kita tunggu. Kalau sampai ada banjir kayak kemarin lagi. Saya nggak mendoakan banjir saudara, oke? Saya nggak mendoakan banjir. Saudara jangan bilang nih hamba Tuhan yang satu ini mendoakan banjir, bukan. Kalau Tuhan izinkan banjir itu datang, lebih enak kan bahasanya kan? Kalau itu datang lagi, kita baru tahu nanti hasilnya seperti apa. Karena apa saudara? Diperlukan pencobaan, diperlukan ujian untuk membuktikan apa yang nampak begitu sempurna di luar. Ternyata memang berfungsi dengan maksimal. Mempunyai kekuatan dari dalam. Kalau saudara ingat kisah tentang Ayub, dia begitu sempurna di pandangan manusia. Alkitab mencatat Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Dan di mata Tuhan, dia orang yang menjauhi kejahatan. Dia orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berkata di muka bumi ini gak ada seorang pun seperti Ayub. Tapi apa kata iblis? Ya jelaslah, karena engkau memagari dia. Karena engkau yang memelihara dia, karena engkau yang menjaga dia. Engkau yang membuat pagar di sekeliling dia. Coba aja ulurkan tanganmu dan dia pasti akan mengutuki engkau. Saudaraku, semua yang nampak baik di permukaan memang harus diuji. Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub, tapi Tuhan tetap menjaga nyawa Ayub. Dan kita semua tahu bagaimana Ayub dicobai, ternaknya dihabisi. Hamba-hambanya yang bekerja di ladangnya semua mati. Bahkan anak-anaknya juga semuanya mati saudara. Dan itu terjadi cuma dalam hitungan jam. Karena yang satu baru melaporkan, yang satu lagi datang. Yang satu melaporkan, yang satu lagi datang. Sudah pernah mengalami itu? Hal-hal yang mirip seperti itu. Yang satu belum selesai, yang lainnya lagi datang. Satu lagi masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Saudaraku, ketika Ayub ditekan sampai batas kemampuannya, dia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur rambutnya, dia habis-habisan. Tapi dia bersujud, dia menyembah Tuhan. Dia cuma ngomong, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, pencobaan seringkali Tuhan izinkan terjadi untuk menguji. Sama seperti halnya kalau kita melihat bangunan yang begitu mewah. Apakah benar bangunan itu memiliki fondasi yang kuat? Makanya gak heran kalau arti kata pencobaan di dalam bahasa aslinya, temptation itu dalam bahasa aslinya. Gak cuma dituliskan sebagai temptation atau trial. Tapi juga dituliskan, diartikan sebagai a test to prove. Suatu ujian untuk membuktikan sesuatu. Nah saudaraku, yang kedua, kebenaran yang kedua dari ayat ini kita belajar bahwa ujian atau pencobaan Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menghancurkan hidup kita. Jadi seringkali Tuhan izinkan pencobaan terjadi. Tuhan menguji kita, itu bukan untuk menghancurkan hidup kita, tapi untuk semakin mendewasakan iman kita. Bahkan seringkali ketika orang melihat kita sudah sampai di titik terendah dalam hidup kita, bagi Allah bisa jadi itu hanya sebuah proses pembentukan karakter dan pendewasaan iman kita.
Saudaraku, sebuah mobil yang akan diproduksi massal oleh sebuah pabrikan itu harus melalui sebuah tes keamanan, ya, untuk menguji airbagnya, apakah itu baik-baik saja, untuk menguji rangka mobilnya, apakah cukup kuat, untuk menguji brake-nya, remnya, apakah bisa berfungsi dengan baik dan sesuai standar yang diinginkan. Dan saudaraku, pada waktu mobil ini mau diproduksi, unit yang menjadi contoh ini diuji, itu ujiannya nggak dilus-lus, saudara. Ya kan, saudara tahu kan? Bukan diketok-ketok, bukan didorong-dorong, bukan ditarik-tarik. Tapi mobil ini harus ditabrakkan ke sebuah dinding yang tebal, dinding yang kuat, atau sebuah alat khusus yang sudah disiapkan. Dengan kecepatan tertentu, dibenturkan dengan sangat keras. Mereka bisa kan menguji benturan dari depan, benturan dari samping. Bahkan kalau di Amerika, ketika saya baca sebuah artikel, itu mereka lebih ini lagi ya, advance lagi. Bagaimana mereka menguji kalau misalnya penumpang atau pengemudi lupa menggunakan sabuk pengaman. Atau misalnya mobil ini nabrak truk gitu ya, dari belakang dan masuk ke bawah sebuah truk yang ditabrak itu. Saudaraku, mobil tersebut dibenturkan dengan keras untuk menguji kekuatan dan keamanan sebelum diproduksi massal. Dan ini poinnya, saudara, karena kalau hasilnya tidak memuaskan, unit ini dia akan melalui proses perbaikan lagi secara menyeluruh. Dia akan dimulai lagi dari awal, dicek ulang lagi, supaya setelah itu seluruh batch produksi ini menjadi lebih baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau saudara ingat ketika Allah berfirman pada Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Di sana Yeremia melihat kalau sebuah bejana itu rusak. Ya, ini tukang periuk yang lagi bikin bejana. Dan kalau bejana ini rusak, maka bejana ini akan dihancurkan kembali. Dibentuk ulang. Start from zero. Kalau bejana ini ada cacatnya, bejana ini nggak nampak baik di pandangan tukang periuk, bejana ini akan dihancurkan kembali, dibentuk ulang. Supaya menjadi indah sesuai atau menurut pandangan dari tukang periuk. Bukan sesuai dari keinginan bejana itu. Dihancurkan lagi, dibentuk ulang. Saudara, saya mau beritahu saudara pagi ini bahwa pencobaan seringkali diizinkan Tuhan terjadi tidak hanya untuk mendewasakan iman kita, tapi juga untuk mengingatkan kita supaya kita kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, berbahagialah, atau dalam beberapa terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau hari ini saudara merasa sedang bergumul dengan pencobaan atau ada dalam tekanan, ingat ini saudara, tetaplah bertahan dalam iman kita dan pegang janji Tuhan. Karena kalau kita ditemukan tahan uji, Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan bagi saudara dan saya yang mengasihi dia. Amin saudara. Saudaraku, pada tahun 2016 ada seorang gadis remaja, gadis muda di New York, ya, bernama Rodriguez Espada. Saudaraku, gadis ini dia mendaftarkan untuk lari 5K run, lari 5 kilometer. Oke. Nah, cuman pada waktu dia datang ke sana, dia takut kalau dia sudah terlambat untuk start di garis start. Karena dia sudah melihat banyak orang berkerumun di sana, bahkan dia melihat sudah banyak orang yang mulai berlari. Jadi dia pikir dia ketinggalan, dia cepat-cepat ambil posisi di start line, di garis awal, dan dia memutuskan untuk berlari. Yang dia nggak tahu bahwa orang yang lari lebih jauh, yang mengikuti pertandingan di atas 5K, maraton atau half marathon, mereka harus lari terlebih dahulu. Mungkin 15 menit atau 30 menit di awal. Tapi gadis ini nggak tahu. Dia pikir dia telat. Dia lihat banyak orang sudah berlari. Dan dia ikut di barisan itu dan dia ikut berlari, saudara. Kemudian pada waktu dia berlari 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer. Sampai di 6,5 kilometer dia mulai berpikir, there is something wrong. Ada yang salah ini. Kayaknya aku sudah berlari lebih dari 5 kilometer. Tapi yang luar biasa dari garis ini, dia bilang, well, aku sudah mulai. Jadi kenapa aku gak lanjutkan? Dan dia terus berlari, saudara. Dan dia berhasil menempuh jarak 21 kilometer, half marathon.
Padahal dia latihannya, dikatakan dia latihan 2 bulan itu untuk 5 kilometer, 5K. Dia berhasil menempuh 21 kilometer dalam waktu 2 jam 45 menit. Saudara. Itu mungkin kalau saya 21 kilometer 2 hari, saudara. Itu 2 jam 45 menit. Dan dia ada di urutan 1.800-an dari 2.100-an peserta yang ikut saat itu. Saudaraku, pada waktu dia ada di garis finish, waduh, mamanya sudah ketakutan karena anaknya nggak tiba-tiba nggak muncul-muncul. Mamanya mendatangi dia dengan menangis, memeluk dia. Dia bilang, Espada, are you okay? Espadanya bingung. Mom, are you okay? I'm okay. Saudaraku, media-media mainstream saat itu menuliskan headline seperti ini, saudara. Seorang gadis muda menyelesaikan half marathon yang dia bahkan tidak mendaftarkan untuk itu. Dia nggak daftar untuk itu. Tapi dia mengikuti itu. Dan Espada, gadis 12 tahun ini, mendapatkan medali dan penghargaan sebagai pelari yang menyelesaikan. Bukan 5K yang dia mendaftar untuk itu. Tapi pelari 21 kilometer half marathon. Bukankah kita seringkali menghadapi pencobaan yang kita sendiri nggak pernah menyangka bahwa itu akan mendatangi kita. Kita nggak pernah tahu, saudara. Ingat firman Tuhan hari ini. Mungkin ini adalah essential pressure. Tekanan yang diperlukan hanya untuk menguji dan mendewasakan iman kita. Supaya ketika kita ditemukan tahan uji, Tuhan bisa memberikan mahkota kehidupan yang Dia sudah sediakan bagi kita semua. Amin. Saudaraku, ayat dasar tema gereja kita untuk minggu ini secara khusus diambil dari Roma 12 ayat 12. Dan ini bisa menjadi pengingat kita setiap kali kita tiba-tiba kedatangan pencobaan gitu ya. Sesuatu yang kita gak pernah menyangka bahwa itu akan mendatangi kita. Ketika kita ada dalam tekanan dan aniaya. Dalam Roma 12 ayat 12 ini adalah 3 nasihat yang sederhana. Tapi menurut saya ini very powerful. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, bersukacita dalam pengharapan bukan berarti kita harus hahaha, tertawa, menari-nari ketika kita sedang bergumul dengan masalah kita. Lawan dari kata sukacita adalah sungut-sungut, depres, stres. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana ketika saudara menantikan janji Tuhan, ketika saudara berharap, saudara menantikan tanpa kekhawatiran sedikit pun. Sehingga ketika saudara menanti janji Tuhan tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, saudara bisa berpikir dengan benar, saudara bisa berucap dengan benar, dan saudara bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Karena saudara nggak stres, saudara nggak takut, saudara nggak khawatir. Saudara nggak putus asa menantikan janji Tuhan karena saudara tahu bahwa Tuhan dia nggak bisa ingkar pada janjinya. Itu yang disebut bersukacita dalam pengharapan. Di sana juga dikatakan sabar dalam kesesakan. Saudaraku, asal kata sabar dalam bahasa Yunani-nya memiliki arti bertahan dalam menanggung sesuatu. Dan yang menarik, saudara, ya. Kata sabar ini, passion, ini sama dengan kata yang dipakai kalau kita sedang dirawat di rumah sakit. Pasien. Oke, sabar, passion, memiliki akar kata yang sama dengan pasien yang digunakan di rumah sakit atau di dunia medis. Yang dalam bahasa Latinnya berarti menderita. Saudara kalau pernah rawat inap di rumah sakit, sehebat apapun rumah sakit itu, sebersih apapun, senyaman, semewah apapun rumah sakit itu, saya rasa kita tetap menderita, saudara. Kita pasti akan bilang lebih baik di rumah sendiri yang mungkin lebih sederhana dari rumah sakit yang merawat kita. Saudaraku, sebagai pasien kita nggak cuma menderita, tapi kita nggak punya pilihan lain. Selain kita cuma bisa diam, kita dirawat, dan kita bergantung sepenuhnya kepada dokter yang merawat kita, perawat yang merawat kita. Kita bergantung sepenuhnya pada alat-alat medis. Kita bergantung sepenuhnya pada obat-obatan yang diberikan pada kita. Mengapa kita diminta untuk bersabar dalam kesesakan ketika ada tekanan dalam hidup kita? Sama, saudara. Supaya kita yang biasanya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan diri kita sendiri. Kita bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Kita sekarang sadar bahwa hidup kita ternyata bergantung pada kuasa
dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini membuat kita sadar. Dan ayat ini juga memberikan kita nasihat ketika kita ada dalam tekanan. Bertekunlah di dalam doa. Kita diingatkan untuk fokus sepenuhnya pada apa yang terus-menerus kita doakan. Dan gak terpengaruh oleh keadaan kita. Bertekun dalam doa adalah kita fokus saja dengan apa yang menjadi isi hati kita, permohonan kita, doa kita yang kita lakukan secara terus-menerus. Artinya fokus pada jalan keluar yang pasti Tuhan sediakan, bukan fokus pada keadaan yang terus menekan kita. Saudaraku, saya ingat waktu anak saya yang cowok, anak laki-laki kami, dia masih usia remaja gitu ya saudara. Dia bertanya pada saya, boleh nggak kalau dia ganti handphone yang baru? Nah saudaraku, kalau orang tua ditanya gitu apalagi lagi sibuk gitu kan. Paling kita biasanya jawab oke gitu dulu kan. Kita jawab oke dulu. Nanti penjelasannya berikutnya. Nah tapi ketika oke itu tidak menghasilkan sesuatu. Dia merasa belum ada jawaban dan dia belum mendapatkan sesuatu. Anak saya kembali bertanya. Bahkan terus bertanya saudara. Berulang-ulang hampir setiap hari. Saudaraku, dalam hal ini dia mungkin akan menerima 3 jawaban yang berbeda. Dan ini sama halnya dengan kalau Tuhan harus menjawab kita untuk sesuatu yang kita minta terus-menerus. Sesuatu yang kita doakan terus-menerus. Sesuatu yang kita doakan secara tekun. Jawabannya bisa jadi 3 hal ini saudara. Jawabannya bisa jadi yang pertama, saya bilang oke, saya kasih handphone yang baru. Karena saya tahu anak saya sudah cukup dewasa untuk menerima handphone yang baru. Atau jawaban yang kedua, nanti dulu. Karena saya tahu kalau anak saya ini kayaknya masih kurang dewasa untuk ganti handphone yang baru dengan fitur-fiturnya yang mungkin lebih canggih. Atau kemungkinan jawaban yang ketiga, saya akan berkata nanti dulu. Dan anak saya harus sabar. Karena apa? Karena saya tahu ada seri yang lebih baik yang pas buat kebutuhan dia yang sebentar lagi akan keluar. Yang sebentar lagi akan launching. Jadi saya bilang oke. Nanti dulu, tunggu dulu karena saya tahu ada yang lebih baik yang saya bisa berikan kepada dia. Dan penundaan sementara ini cuma masalah perfect timing saudara. Atau yang sering kita sebut dengan kairos, waktunya Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saudaraku, seringkali kita memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kita karena kita pikir itu adalah jalan yang terbaik untuk masalah kita. Kita paksa terus Tuhan. Tapi dengan bertekun dalam doa, kita justru semakin mengerti bahwa kehendak Tuhan, apapun itu adalah untuk memberi yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita terus berdoa, seringkali kita merasa semakin mengerti. Bahwa kita tahu, kita sadar, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik untuk kita. Saudaraku, di perjanjian lama, ini ada satu kisah yang relate ya dengan Roma 12 ayat 12 dengan Yakobus 1 tadi. Diceritakan ada seorang pria dari Efraim bernama Elkana. Dan pria ini dia mempunyai 2 istri. Saudara. Ini gak perlu ditiru dan jangan sampai ditiru. Okay? Istri yang pertama adalah Hana dan istri mudanya bernama Penina. Kenapa ini saya bilang istri muda? Karena di Alkitab ditulis ini madunya Hana gitu ya. Saya juga gak tahu kenapa dibilang madu ya. Madu kan manis ya, tapi kan ini bawa kepahitan gitu. Jadi Elkana ini punya 2 istri, Hana dan istri mudanya Penina. Saudaraku, Elkana ini adalah pria yang taat beribadah. Dan tiap tahun dia datang pada Tuhan ke satu tempat bernama Silo. Dia mempersembahkan korban. Hana dikatakan mandul. Ya, Hana ini tertutup rahimnya, istri pertamanya. Dia gak bisa punya anak. Tapi Penina, dia memberikan anak kepada Elkana, kepada suaminya. 1 Samuel 1 ayat 4-8 menceritakan gini saudara. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Siapa yang menutup kandungannya saudara? Tuhan. Ayat yang ke-6, tetapi madunya, nah ya kan? Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sudah ditulis lagi loh.
karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ditulis 2 kali. Sudah kita tahu bahwa setiap tulisan di Alkitab itu pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Dan ini dituliskan berulang, berarti ini adalah satu penekanan. Bahwa Hana memang gak bisa punya anak. Rahimnya tertutup. Dan siapa yang menutup? Atas seizin Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Dari istri mudanya ini, madunya menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya ini datang kepada Hana, mencoba untuk menghibur Hana. Berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ini saya rasa, saudara, pada waktu saya baca ini, dia berusaha untuk menghibur istrinya, tapi gak menghibur ini. Ini malah tambah bikin susah. Dia tahu istrinya gak bisa melahirkan anak, tapi dia berkata, kamu tahu gak bahwa aku ini lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Itu kan tambah down lagi kan Hana. Seharusnya kan dia berkata, kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut. Karena kamu, meskipun kamu gak punya anak, kamu itu lebih berharga dari 10 anak laki-laki di mataku. Karena kan anak laki-laki pada waktu sangat penting, saudara. Yang menarik adalah, saudara, kalau kita kembali ke nasihat Paulus di dalam Roma 12 ayat 12 tadi. Itu sebenarnya nasihat di dalam konteks dalam perikop tentang mengasihi sesama manusia. Dan bukankah seringkali tekanan atau kesesakan terjadi karena ada kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam case Hana, orang yang menyakiti dia, orang yang memberikan tekanan, orang yang membuat dia sesak di dalam hidupnya, adalah orang-orang yang serumah dengan dia. Orang yang paling dekat dengan dia. Termasuk suaminya sendiri Elkana. Tapi apa yang Hana lakukan, saudara? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara ingat tadi, bersukacita dalam pengharapan. Berarti berani menjanjikan janji Tuhan, berani menantikan janji Tuhan tanpa kekhawatiran dan tanpa keraguan. Sehingga apa? Kita bisa berpikir dengan benar, kita bisa bertindak dengan benar. Dan Hana melakukan hal yang benar. Jadi apa yang Hana lakukan tadi? Hal pertama yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Saudara, Hana sadar bahwa kalau Tuhan yang menutup kandungannya, berarti cuma Tuhan yang bisa membuka kandungannya. Cuma Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan itu. Saudara, kalau hari ini saudara dalam kesesakan, bahkan saudara merasa ada tekanan dari orang-orang di sekitar saudara, come to Jesus. Datang pada Yesus. Karena cuma Yesus yang punya kuasa penuh dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tahu, saudara sadar bahwa pekerjaan saudara, mungkin pelayanan saudara, orang-orang yang hadir dalam hidup saudara, apapun yang ada di tangan saudara, apapun yang saudara miliki, itu semua datangnya dari Tuhan. Dan saudara merasa hal-hal itu sekarang mungkin membuat saudara menjadi sesak, saudara merasa tertekan. Saudara cuma bisa datang pada Tuhan. Karena Dia yang memberi, Dia yang memulai. Berarti cuma Tuhan Yesus yang bisa memberi jalan keluar bagi kesesakan saudara. Dan doa Hana ini, saudara, adalah doa yang extraordinary menurut saya ya. Bayangkan saudara, dengan hati yang pedih, dengan penuh tekanan, dia datang pada Tuhan. Dia minta dan dia berdoa, dia minta secara spesifik. Dia gak cuma minta anak, dia minta anak laki-laki. Dan yang menarik adalah ketika dia berdoa, dia sambil memohon, dia bernasar. Tuhan, kalau engkau berikan anak laki-laki ini, aku akan kembalikan kepadamu. Saudara pernah doa seperti itu? Menurut saya ya, ini doa yang sangat sulit untuk kita lakukan. Saudara meminta sesuatu, saudara mengharap sesuatu.
But yet, saudara bilang, Tuhan kalau ini dapat, aku mau kembalikan untuk kemuliaan. Aku mau kembalikan. Dan saudara, Hana berani ngomong itu. Pada posisi pada waktu dia belum mempunyai anak sama sekali. Meskipun kita tahu setelah itu Tuhan membuka kandungannya, dia memberi Hana anak, ya, lebih dari yang dia inginkan. Saudaraku, di hadapan Tuhan menurut saya ini adalah doa terindah di titik yang paling rendah di dalam kehidupannya. Seringkali tanpa kita sadari ketika kita datang pada Tuhan dan terus berseru dalam doa, kita justru semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Doa-doa kita kemudian gak lagi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi kalau sampai Tuhan memberi apa yang kita minta, kita sadar bahwa itu harus kembali untuk menyenangkan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, saudara ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Alkitab menceritakan bagaimana Yesus ada dalam sebuah tekanan. Dan dikatakan bahwa Yesus dia berkata seperti mau mati rasanya. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa kepada Bapa. Saudaraku, semakin kita berdoa, semakin kita bertekun dalam doa, semakin kita bersungguh-sungguh dalam doa, kita semakin tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan Yesus berkata, tapi bukan apa yang menjadi kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Mazmur 118 ayat 5, ini adalah perikop tentang nyanyian pujian Raja Daud, saudara. Dia berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi apa? Memberi apa saja yang aku inginkan. Bukan ya saudara? Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, dalam kesesakan hari-hari ini, come to Jesus. Datang dan berseru kepada Yesus. Mungkin saudara enggak langsung menerima jawaban dari doa saudara. Tapi saudara akan set free. Saudara akan dibebaskan. Saudara akan diberi kelegaan. Saudara akan diberi damai sejahtera saat saudara menantikan janji Tuhan. Dan saudaraku, dari kisah Hana kita juga belajar bahwa kita tahu Allah selalu setia terhadap janjinya. Kalau kita lanjutkan membaca kisah dari Hana. Di ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakan tangisan dan permohonan Hana. Sama halnya dengan Tuhan tidak pernah mengabaikan tangisan dan jeritan hati saudara. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Bayangkan saudara, kalau Hana saat dalam tekanan waktu itu, dia menyerah dan dia meninggalkan Tuhan. Dia gak akan pernah melahirkan Samuel. Seorang nabi yang besar. Yang orang-orang bilang the kingmaker. Mungkin hakim terakhir bagi Israel sebelum masuk dalam masa kerajaan atau monarki. Saudaraku, jangan pernah izinkan keadaan atau orang-orang di sekitar saudara mengubah cara pandang saudara terhadap kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah izinkan keadaan atau orang-orang sekitar saudara mengalihkan fokus saudara dari rencana Tuhan yang besar di dalam hidup saudara. Seringkali dalam kesesakan seolah-olah kita tidak melihat Tuhan. Seringkali kita gagal melihat pemeliharaan Tuhan. Tapi ketika kita nggak dapat melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak melihat kita. Pada waktu kita nggak melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar atau mengingat doa-doa kita. Justru seringkali kita mengalami proses, itu adalah persiapan untuk rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Yang bahkan itu rasanya kelihatan mustahil bagi kita. Sama seperti Hana. Seorang wanita yang kandungannya tertutup, saudara. Ternyata Tuhan nyatakan kuasanya untuk melahirkan seorang nabi yang besar. Yang mungkin juga mengubah, ikut menentukan sejarah dari bangsa Israel. Dalam apa? Dalam tekanan, dalam penderitaannya. Seseorang yang mandul, yang gak bisa melahirkan anak. Tuhan pakai untuk rencana yang lebih besar.
Mazmur 121 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini seolah-olah pemazmur mengatakan, aku cari pertolongan kemana-mana. Aku mencoba untuk mencari pertolongan kemana-mana. Tapi gak ada satu orang pun yang bisa aku andalkan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudaraku, ada kisah dari suku Indian Amerika kuno ketika anak laki-laki remaja mau beranjak dewasa, apalagi mau diangkat untuk melanjutkan kepemimpinan menjadi kepala suku Indian pada waktu itu, saudara. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Anak laki-laki yang remaja yang beranjak dewasa ini harus melalui sebuah proses ujian. Dia harus dites. Jadi yang mereka lakukan adalah anak remaja ini, anak laki-laki ini ditutup matanya, kemudian diajak masuk berjalan ke sebuah hutan yang gelap. Dan saudara, hutan pada waktu itu kan gak seperti hutan yang sekarang dipakai untuk trekking, untuk running dan lain sebagainya. Ini hutan yang begitu lebat, hutan yang begitu gelap, dan hutan yang penuh dengan binatang buas. Dan anak ini diantar ke sana, diletakkan di tengah-tengah hutan. Hanya dipersenjatai dengan sebilah pisau. Itu aja untuk dia bisa bertahan hidup. Setelah itu anak ini ditinggalkan. Dan dia harus bertahan hidup semalaman sampai besok pagi. Kalau dia besok bisa bertahan, dia lolos ujian itu. Dia lulus dari ujian itu dan dia dinyatakan dewasa. Dia bisa berburu dengan ayahnya, dengan pamannya, dengan orang-orang yang dewasa. Dan kalau dia adalah anak kepala suku, dia bisa menjadi penerusnya untuk menjadi kepala suku. Saudaraku, anak ini, dia ada di dalam kegelapan hutan. Saya bisa bayangkan, saudara. Dia anak remaja yang beranjak dewasa, dia mungkin penuh ketakutan. Dia mungkin ada dalam tekanan. Dia mulai mendengar suara-suara yang gak enak di malam hari dalam sebuah hutan yang gelap. Dan hutan itu pasti gelapnya pekat, saudara. Gak bisa melihat apapun. Dia mulai mendengar suara-suara hewan buas. Dia mungkin ketakutan. Dia mungkin benar-benar tertekan. Tapi dia harus bertahan. Kalau dia mau dinyatakan lulus, dia mau dinyatakan dewasa. Dan dia bisa pergi berburu dengan ayahnya, dengan orang-orang lain. Dia bertahan. Semalam mungkin dia menantikan itu waktu terus berjalan. Dan mungkin dia ketiduran karena dia takut, dia capek. Kita gak pernah tahu. Dan pada waktu matahari itu mulai terbit, matahari mulai keluar. Dia mulai bisa melihat sekelilingnya. Dan anak itu dengan bangganya dia berkata, "Hei, ternyata aku hebat juga ya. Aku bisa lolos ujian ini. Aku bisa lulus. Aku gak remaja lagi, aku bukan anak kecil lagi. Aku anak yang dewasa dan aku siap pergi berburu." Saudara tahu, ketika dia melihat ke sekitarnya kayaknya gak ada apa-apa. Ketika dia melihat ke atas pohon, dia baru sadar, saudara, ternyata bapaknya ada di sana. Sepanjang malam, bapaknya ada di sana dengan panah yang sudah siap. Diluncurkan kalau ada binatang buas yang akan mengganggu anaknya. Dan gak cuman bapaknya. Kemudian dia melihat ada paman-pamannya. Ada pasukan dari bapaknya, semua berjaga-jaga di atas pohon. Sama halnya kan dalam kehidupan kita ketika kita dalam tekanan. Seringkali kita gak bisa melihat Tuhan. Seringkali kita melihat, Tuhan, di mana Engkau? Kita gak melihat campur tangan Tuhan. Tapi Allah setia. Dia melihat kita, dia mendengar cerita doa kita, dan dia memelihara kehidupan kita. Sama dengan suku Indian Amerika tadi. Itu bapak di bumi aja yang dikatakan bapak yang jahat. Dia bisa begitu menyayangi anaknya. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, Hana kemudian menyerahkan Samuel, anak penantian satu-satunya. Dia mendapat anak, dia serahkan pada Imam Eli. Setelah lepas masa dia menyusui. Untuk Samuel bisa melayani Tuhan. Saudaraku, hati Tuhan disenangkan dengan kesetiaan Hana. Dan Tuhan memberkati dengan 5 orang anak lagi. Saudara bisa bayangkan, seorang wanita yang waktu itu rahimnya tertutup. Dia gak punya harapan bisa punya anak. Tapi dia punya anak, dia serahkan kepada Tuhan. Dia mendapatkan 5 orang lagi. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Sudah bisa bayangkan wanita yang dulu selalu dihina.
dicemooh oleh orang yang ada di dalam rumahnya. Kini dia berbahagia dan punya banyak anak. Rumah yang dulu selalu sepi, sekarang rumah itu penuh dengan canda tawa. Hana bersama anak-anaknya. Saudaraku, pressures are sometimes essential. Tekanan seringkali memang dibutuhkan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau membentuk dan menyiapkan kita supaya kita semakin tahu kehendak Tuhan. Dan kita bisa menikmati penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Bukankah mahkota kehidupan hanya diberikan pada kita semua yang bertahan dalam pencobaan? Ya, yang kita setia menanti janji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami dengar pagi hari ini. Dan biarlah kami semakin mengerti, kami semakin sadar dan kami semakin diteguhkan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Meskipun keadaan kami tidak selalu baik, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Dan Engkau Allah yang setia, Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memagari kami dengan anugerah-Mu. Dan memberkati kami dengan segala yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan bila sebentar kami akan menikmati dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dan kami tahu Engkau sudah melayakkan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Hendra Kurniawan yang sudah memberkati kita semua. Kita akan masuk di perjamuan kudus. Mari, adakah Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan anggur perjamuan? Mohon angkat tangan. Oke, sudah semua. Mari bangkit berdiri. Kita siapkan anggur kita. Mari angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, darahnya tercurah untuk kita semua, sehingga kita dibebaskan daripada dosa. Terima kasih Tuhan, untuk korban dan darah-Mu. Kami tahu Tuhan, kami orang berdosa, tapi Engkau turun, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah benar-benar persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kita, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sudah menanggung dosa-dosa kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Karena kebaikan kemurahan-Mu, kami boleh
hidup benar. Terima kasih untuk korban tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa kebaikan, kemurahan, kuasa, kekuatan daripada Allah Bapa di surga. Lewat anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.